Sampai di mana batasan kewajiban seseorang mengajari atau menyampaikan keluarganya ilmu agama? Karena terkadang kalau kita mengajari atau menyampaikan mereka tidak mau. Yang saya maksud keluarga, kakak terhadap adik ataupun sebaliknya, suami terhadap istri dan anak, anak kepada orang tua. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa anta jazakallahu khairan. Taib, ikhwani fillah, seorang muslim dan muslimah jika dia punya ilmu agama, maka diperintahkan baginya untuk menyampaikan nasihat, menyampaikan peringatan kepada keluarganya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa anzir 'ashiratakal aqrabin," dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang paling dekat. Ya, maka kewajiban kita hanyalah menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat, menyampaikan peringatan, terutama ketika mereka terjatuh dalam kesalahan. Itu kewajiban kita. Ya. Adapun jika mereka tidak menerima apa yang kita sampaikan, maka itu bukan urusan kita. Sebab sekali lagi kita hanya berkewajiban menyampaikan. Soal menerima atau tidak itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an, ya, itu hanya diperintahkan untuk menyampaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama anta mudakkir." Sesungguhnya engkau itu tidak lain hanya sebagai pemberi peringatan saja. Adapun masalah dia mau menerima atau tidak peringatanmu itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab hidayah memang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun yang kamu inginkan, termasuk kepada orang yang kamu cintai, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini ayat Allah tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun yang kamu cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Oleh karena itu tugasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah menyampaikan dan memberi peringatan kepada keluarga dan kepada seluruh umatnya. Adapun sekali lagi hidayah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban kita. Nah, kalau kita sudah menyampaikan ya dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, lengkap dengan dalil-dalilnya, kemudian mereka menerima, walhamdulillah. Tetapi kalau mereka tidak menerima, yaitu bukan urusan kita dan kewajiban kita telah selesai. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda terkait dengan menasihati kesalahan penguasa, menasihati kekeliruan penguasa. Kata Nabi, "Man arada ayyan sahali sultan fala yubdih alaniyah." Barang siapa yang ingin memberikan nasihat terhadap penguasa yang keliru, penguasa yang salah, maka janganlah dia menasihatinya dengan terang-terangan. Waliyakhud biyadi, tapi hendaklah dia mengambil tangannya, artinya berdua-duaan. Ya, fa in sami'a minhu fadaka, kalau dia penguasa tersebut mendengarkan nasihatnya, maka walhamdulillah, itulah yang diinginkan. Wa illa, tetapi seandainya dia sudah menasihatinya dengan baik, tapi penguasa tersebut tidak menerima nasihatnya, tidak menerima peringatannya, atau bahkan menolaknya, maka apa kata Nabi? Kana qad adda alladhi ma'alaihi, maka sungguh dia telah menunaikan kewajibannya, sudah lepas tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kalau kita sudah memberikan nasihat, peringatan kepadanya dengan cara yang terbaik, kemudian Allah belum memberikan hidayah kepada mereka, maka masih ada satu senjata kita yang paling ampuh, yaitu kita mengangkat kedua tangan kita, mendoakan keluarga kita, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Sebab sekali lagi hidayah itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.